akan menjelaskan tentang keluarga Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Mesir, Yunani pada tahun 1748. Ayahnya seorang pedagang tembakau. Ayahnya bernama Ibrahim Angga. Ali Pasha lahir dalam keadaan tidak mampu. Keluarga Ali Pasha menganut agama Muslim. Ketika Muhammad Ali Pasha berhasil mengusir pasukan Napoleon sehingga pasukan Perancis meninggalkan Mesir tahun 1801. Ia berinisiatif untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Napoleon, tetapi terjadi perebutan untuk mengisi kekosongan tersebut, antara lain Khairul Pasha. Pendidikan Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha tidak menempuh pendidikan karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang cukup. Muhammad Ali Pasha tidak bisa membaca, tetapi dia giat dalam bekerja sehingga ia jadi panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Muhammad Ali Pasha menggunakan siasat mengadu domba antara pemimpin para kaum Manli dengan rakyat Mesir. Dengan siasatnya ini, ia berhasil menghasut rakyat Mesir dengan besi terhadap kaum Mamluk, dan dari kebencian rakyat Mesir inilah yang dimanfaatkan oleh Muhammad Ali Pasha untuk mengambil simpati rakyat Mesir yang akhirnya membawanya menjadi penguasa Mesir. Akhirnya pada tahun 1805 Masehi, rakyat Mesir mengangkatnya sebagai gubernur Mesir. Akhirnya Muhammad Ali Pasha berhasil berkuasa. Akhirnya pada tahun 1805 Masehi, rakyat Mesir mengangkatnya sebagai gubernur Mesir. Akhirnya Muhammad Ali Pasha berhasil berkuasa di daerahnya dengan memproklamirkan dirinya sebagai Pasha. Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha melakukan rekonstruksi terhadap kekuatan militer. Ia yakin bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dan diperbesarkan dengan kekuatan militer. Ia juga mengerti bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membayar pembaruan dalam bidang militer dan bidang-bidang lain yang berhubungan. Di dalam administrasi pemerintah, Muhammad Ali Pasha meniru pemerintah Prancis. Dia mempunyai penasehat politik, tetapi keputusan terakhirnya telah tersedia di tangannya. Pada tahun 1815, sebagai awal mulanya di Mesir didirikan sekolah militer yang beberapa instruksinya didatangkan dari Eropa. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha mendirikan lembaga Kementerian Pendidikan, memperbaiki irigasi lama dan membuat irigasi baru, serta dalam bidang militer. Muhammad Ali Pasha mendirikan sebuah sekolah militer Kairo. Menurut catatan, dia mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, Australia. Yang dipentingkan adalah ilmu-ilmu kemiliteran, ilmu-ilmu administrasi, arsitek, kedokteran, dan obat-obatan. Di dalam pendidikan, Muhammad Ali Pasha mencoba untuk menerapkan ajaran agama atau syariah dan pendidikan moral yang identik di dalam sekularisme di dalam sistem pendidikan Mesir pada masa itu. Mendirikan sekolah militer dengan mengisolasi tentara baru dan lingkungannya ke barak-barak militer. Buatnya Muhammad Ali Pasha, setelah melewati banyak pengalaman hidupnya, Muhammad Ali Pasha wafat pada tanggal 2 Agustus 1849 pada usia 84 tahun. Ibra Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pengaruh Islam pada abad 19-20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan merdeka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte 1967 sampai 1821. Muhammad Ali Pasha mendirikan militer bergaya Eropa. Ia menggunakan beberapa strategi untuk memastikan keberhasilan angkatan militer. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa bersatu dan memperkuat serta menghargai militeran Indonesia. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha membawa pengaruh yang besar dalam menjadikan Mesir sebagai negara modern.
dan memajukan pendidikan Universitas Al-Azhar. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Indonesia meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia agar pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita Indonesia harus bisa menyetabilkan perekonomian di Indonesia agar tidak mengalami krisis ekonomi. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.